Seorang dokter di Indramayu, Jawa Barat dikeroyok sekelompok orang. Kasus pengeroyokan ini diduga melibatkan kepala desa setempat yang Seorang kepala desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter. Pemirsa, dokter dan dua karyawannya diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Indramayu, Jawa Barat. Seorang dokter di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan di depan rumahnya. Nah, inilah ya yang kita ingin dorong kepada Bupati Indramayu, kepada aparat penegak hukum, bahwa ya hukum itu harus ditegakkan agar supaya ya dari terduga pelaku ini bisa memahami bahwa kehadiran hukum itu memberikan kenyamanan bagi warga negara ya, dan juga konteks di mana hukum itu ada bagi siapapun terlepas daripada profesinya itu. Oke, Rangas, di luar dari ekspektasi ataupun prediksi saya bahwa kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum kepala desa di Indramayu itu viral di mana-mana. Sebelumnya, kira-kira beberapa hari yang lalu, ya awal mula publik belum tahu secara luas kasus tersebut. Saya kira itu akan hanya beredar pada media sosial lokal ya, tidak menyentuh pemberitaan nasional. Tapi hari ini, kemarin ya, tepatnya itu ya, jadi pemberitaan nasional di mana-mana terkait dengan kepala desa atau kubu Anjatan yang viral ya, yang diduga menjadi dalang keributan terhadap seorang dokter di Anjatan. Nah, ini udah saya rangkum ya beberapa pemberitaan nasionalnya, di mana kepala desa ini nongol mukanya atau dibahas lah minimalnya di TV nasional seperti SCTV dengan judul pengeroyokan dokter di Indramayu. Nah, keributan video yang viral di TikTok ya, kemudian dibuat juga videonya di channel ini, itu kemudian dibahas di situ. Nah, setelah itu ada juga dari Kompas TV dengan judul Kepala Desa di Indramayu diduga terlibat pengeroyokan terhadap dokter di Indramayu ya, SCTV Kompas. Kemudian MNC TV dengan judul Dokter dikeroyok Kades. Jadi ini jadi pemberitaan nasional di mana-mana ya. Nah, kemudian berita satu, judulnya dokter jadi korban pengeroyokan di Indramayu. Jadi beberapa di antara media nasional ini ikut menyorot ya persoalan yang terjadi di Anjatan Kabupaten Indramayu. Peristiwa itu viral di media sosial dan menuai perhatian publik. Daripada persoalan ini tentu bermula daripada perselisihan ya yang terjadi pada saat di daerah tersebut yang tidak jauh dari rumah dokter di Blok Karangmalang, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Nah, perselisihan itu ya biasa ya di jalan, ada terjadi macet karena arak-arakan, kemudian terjadi perselisihan dan korban dikabari oleh istrinya yang pada saat itu membawa mobil, mengatakan bahwa mobilnya ini ada yang rusak lah karena perselisihan tadi ya awalnya. Kemudian berlanjut pada saat korban ini datang ke rumah, pengeroyokan itu terjadi. Nah, menariknya adalah kalau kita melihat versi lainnya ya, ada video di mana kepala desa di Indramayu ini yang kita bahas, yaitu Kubu Anjatan Tarli, terlihat melempar botol air minum ya ke arah kerumunan massa yang sedang cekcok dengan pelapor atau korban ya. Nah, di situ juga terlihat ya dari angle yang berbeda ada mata kamera yang menyorot pada saat korban berselisih dengan beberapa orang ya. Ada gerakan mendorong, menarik, dan sebagainya di situ, dan itu juga dikonfirmasi dari luka yang didapatkan oleh korban ya, seperti di telinga, kemudian di pipi, di jidat dan lain sebagainya. Nah, saya mengira bahwa hal ini menjadi sorotan pemberitaan nasional setelah Bupati Indramayu Luki Hakim itu datang bersama dengan
kuwu tersebut ke kediaman korban ataupun yang berprofesi sebagai dokter tersebut ya. Di situ konteksnya adalah kuwu ini melakukan permohonan maaf kepada korban ya, ditemani oleh Bupati Indramayu yang juga hadir staf sus Bupati Indramayu Hans Hosman dan Kapolsek Indramayu terlihat di situ. Nah, katanya ya, saya mendapat informasi yang belum tentu ini benar ya adanya. Silakan nanti bisa dikonfirmasi bahwa sebetulnya Bupati Indramayu Luki Hakim berserta kuwu di situ hadir bukan saja ingin menyampaikan permohonan maaf, tapi ada upaya dari Bupati Indramayu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi jangan sampai persoalan tersebut berlanjut ke meja hijau ya, kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi, ini adalah informasi satu sisi yang belum saya konfirmasi kebenarannya. Silakan kalian bisa konfirmasi sendiri dan bisa menganalisa sendiri ya, apa sih sebetulnya tujuan dari Bupati Indramayu datang ke kediaman sang dokter. Oke lah, kalau untuk urusan meminta maaf sebagai manusia, sesama manusia, ya tentu kita saling memaafkan, tapi ya dari dibalik tindakan dan adanya konsekuensi ya dari perbuatan yang sudah dilakukan itu kan tentu perlu adanya semacam sanksi yang diberikan, baik dari dua sisi ya yang kita lihat ya, aparat penegak hukum maupun dari Bupati Indramayu sebagai kepala daerah. Nah, kalau saya akan bawa teman-teman ke undang-undang tentang desa pasal 29, di sini disebutkan kepala desa dilarang A. merugikan kepentingan umum, B. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu, C. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak atau kewajibannya, D. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongannya, E. melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa, F. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota dan jabatan lainnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. K. melanggar sumpah janji jabatan, dan L ya, meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bupati Indramayu tinggal cari aja mana ketentuan yang pas, yang memang sesuai dengan unsur-unsur yang dilakukan oleh kuwu Anjatan tersebut ya. Nah, sampai hari ini kita tidak pernah mendengar apa sih sanksi dari Bupati Indramayu terhadap kepala desa Anjatan tersebut ya. Karena kalau kita melihat dari ketentuan ini, saya rasa dari A sampai L itu ada yang memenuhi unsur terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kuwu Anjatan ya. Tinggal bagaimana Bupati Indramayu menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya sebagai Bupati Indramayu. Nah, kita menarik nih pada pasal 30-nya ayat 1, kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Ayat 2-nya dalam hal sanksi administratif sebagai dimana maksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan ke pemberhentian permanen ya. Nah, itulah jadi bagaimana kewenangan dan tugas dari Bupati Indramayu itu bisa ya masuk pada persoalan etika dan moralitas sang kuwu. Nah, ambil bagian daripada hal tersebut itu saya rasa baru sekedar memberikan simpatinya terhadap korban, kemudian datang ke rumah korban meminta maaf bersama kuwunya, dan itu pun ya diduga Bupati Indramayu itu menginginkan pertemuan tersebut selain permohonan maaf itu ya dilakukan juga perdamaian sehingga tidak berlanjut ke meja hukum.
Nah, kalau konteksnya dari undang-undang tentang desa ini ya, Bupati Indramayu ya saya rasa bisa memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis ya. Saya rasa ini sangat pantas sekali untuk diberikan teguran tertulis. Ya, jangan cuma sekedar teguran lisan ya yang disampaikan, mengingat apabila kita membaca dari sisi yang terjadi pada saat kejadian tersebut ya, ada pelemparan botol, kemungkinan juga dalam kondisi pengaruh alkohol ya, dan juga tidak sedang bertugas sebagaimana kepala desa umumnya ya, karena arak-arakan itu dilakukan di jam kerja pada saat ya 14.20 sekitar seperti itulah ya kejadian tersebut terjadi. Nah, inilah ya yang kita ingin dorong kepada Bupati Indramayu, kepada aparat penegak hukum, bahwa ya hukum itu harus ditegakkan agar supaya ya dari terduga pelaku ini bisa memahami bahwa kehadiran hukum itu memberikan kenyamanan bagi warga negara ya, dan juga konteks di mana hukum itu ada bagi siapapun terlepas daripada profesinya itu apapun ya, kepala desa, bupati ya, gubernur dan lain sebagainya. Di mata hukum semuanya sama dan proses hukum itu tetap bisa dilanjutkan ya. Ada namanya equality before the law, asas persamaan di hadapan ataupun di muka hukum. Nah, untuk itulah, jadi jangan sampai ini sudah pemberitaan nasional ya, tapi tidak ada semacam ketegasan dari kepala daerah atau Bupati Indramayu dalam hal ini, Pak Luki Hakim, untuk memberikan punishment ya, sanksi administratif kepada kepala desa tersebut. Ya, kita lihat dari SCTV sudah memunculkan nama Indramayu, tapi konteksnya adalah ya pengeroyokan dokter ya kan. Kemudian juga Kompas mengangkat hal yang sama terkait dengan pengeroyokan dokter di Indramayu ya, yang melibatkan oknum kepala desa atau kubu ini gitu loh. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita terkenal ya, tapi tidak dalam konteks yang baik gitu loh. Ini kan yang sangat disayangkan sekali. MNC juga nih ya mengangkat dokter dikeroyok kades gitu. Berita 1, dokter jadi korban pengeroyokan di Indramayu. Nah, saya rasa ini ya diuji lah ya integritas dari aparat penegak hukum, integritas dari Bupati Indramayu, profesionalismenya dalam menjalankan tugas wewenangannya ya, baik tadi dari sisi aparat penegak hukum ya, kepala daerah Bupati Indramayu dalam melihat persoalan yang terjadi saat ini ya. Terlepas daripada viral di mana-mana ini ya, ketegasan tetap perlu dihadirkan di tengah-tengah. Kedua belah pihak ini tidak mengenal siapa itu kuwu ya kan, siapa itu dokternya. Kita lepas semua profesinya dari mata hukum. Kalau yang bersalah nyatakanlah bersalah, kalau tidak bersalah nyatakanlah tidak bersalah. Komitmen dan prinsip itulah yang kita pegang ya. Dan mungkin itu saja, kalian punya pendapatnya sendiri terkait beberapa hari ini viralnya pemberitaan kuwu atau kades anjatan ya, yang kalian bisa ikuti sendiri di video saya sebelumnya juga, dan sekarang masuk ke pemberitaan nasional. Tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini patut diperjalankan ke proses hukum, apa diselesaikan secara islah atau damai? Silahkan tinggalkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.